Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Terima kasih Anda masih bersama kami di Visi Negarawan. Pemirsa, menjadi politisi semestinya merupakan ladang pengabdian untuk bangsa dan negara. Kalaupun ada sikap keberpihakan, tujuannya untuk membantu masyarakat yang rentan, bukan untuk memuaskan hasrat kekuasaan. Negarawan Amerika Serikat Thomas Jefferson pernah berkata, politisi hanya memikirkan pemilihan yang akan datang. Sementara negarawan memikirkan generasi mendatang. Kita tidak butuh politisi yang berpandangan sempit, yang dibutuhkan politisi dengan wawasan kebangsaan. Kita juga tidak butuh politisi yang mengejar kepentingan pribadi, keluarga, atau sekelompok ataupun juga kelompoknya saja semata. Nah, kita akan melanjutkan diskusi malam ini, pilih negarawan, jangan politisasi. Pak JK, ada kesan begitu ya bahwa pendidikan politik itu diserahkan kepada partai politik saja. Nah, di mana sebenarnya peran negara, Pak JK, dalam hal pendidikan politik, Pak? Kalau pendidikan politik itu memang sulit juga. Kalau apakah itu hanya ceramah, apakah itu hanya tapi yang paling penting kan sebenarnya tujuan kita berpolitik itu yang harus seperti kita bicarakan selama ini. Kan situasi politik itu situasional kadang-kadang ya. Politik juga seperti itu. Tapi kalau untuk berpolitik itu mahal, menjawab itu mahal, maka yang mengendalikan politik itu para supporter, ya, para pemodal jadinya. Kemudian nanti bahayanya ya bisa terjadi seperti itu. Maka apapun pendidikannya larut kepada kepentingan-kepentingan yang ada tadi atau kepentingan-kepentingan partai yang mahal. Itu. Nah, itu jadi yang pertama bagaimana kita berpolitik dengan efisien di Indonesia. Itu yang pertama. Baru akan kita tercegah kepada tadi kepentingan. Kemudian justru wasit ini pemerintah harus betul menjadi pemegang pemerintahan yang beretika. Karena begitu tidak beretika ini maka yang lain juga tidak beretika. Nah, ini yang menjadi bahagian daripada apapun yang pendidikan politik yang diberikan kepada, tapi kalau sistemnya kita ini, kemudian juga perilaku yang pelaksana utama negeri ini artinya tidak mempunyai etika politik yang baik, maka yang lainnya akan kena. Nah, ini harus menjadi warning kita semuanya. Maka tadi judulnya bahwa apakah pendidikan politik penting, tapi pada akhirnya pelaksananya gimana? Jadi sistemnya lagi begitu ya, balik lagi kembali ke bagaimana memperbaiki sistem yang lebih efisien begitu ya. Tapi ini bukan hanya kita. Di Amerika juga orang bilang demokrasi apa di Amerika? Pada saat Trump kalah, dia punya pendukung menyerang Kongres. Sama dengan kalau kalah menyerang Senayan. Itu politik apa di Amerika? Demokrasi apa? Itu. Ya, saya bilang sama orang Amerika, Anda emang demokrasi apa Anda jalankan ini? Jadi terjadi suatu degradasi daripada sistem politik ini di banyak tempat. Termasuk. Tetapi Pak JK, kalau memang sistemnya kemudian masih kurang sempurna, bisa dikatakan seperti itu. Nah, bagaimana kemudian kalau SDM-nya yang dicari, yang direkrut, yang baik? Nah, bukankah ini menjadi tugas parpol juga untuk merekrut SDM nantinya akan menjadi politisi yang kemudian memiliki etika tadi juga begitu, memiliki adab, memiliki perilaku yang baik, yang memikirkan bangsa. Bagaimana sebenarnya rekrutmen politik ini juga berarti ada juga sumbangsih dalam hal ini juga? Jelas. Sekarang ini orang terpilih jadi politisi, jadi anggota DPR, jadi apa, bukan karena dia pintar, bukan apa, karena terkenal. Maksudnya Pak? Terkenal? Iya, buktinya kan lebih banyak artis-artis yang selama ini tidak belajar mengerti politik, tiba-tiba terpilih anggota DPR, kan ya terkenal. Semua partai mengadakan itu. Ataupun sekarang anggota DPR bukan pengabdian, tapi bagaimana menjadi profesi sekarang ini ya kan. Kalau bupati, gubernur habis menjadi gubernur, maka
tujuannya terakhir anggota DPR karena sudah terkenal. Jadi bukan orang dipilih karena dia bagus, pintar. Bukan karena kemampuannya begitu kemampuannya. Memang sulit dinilai kemampuannya. Maka dipilih orang terkenal. Karena itu di mana-mana foto beredar di mana-mana kan. Jadi gimana ini? Memang bingung juga. Tapi inti pokoknya bagaimana pemerintah atau yang negara memberi contoh yang baik. Kemudian punya sanksi sosial masyarakat begini dan orang juga berani mengkoreksi yang ada ini. Kalau semua ingin menurut, yang kedua lembaga-lembaga pemerintah, lembaga hukum jangan ikut mendukung yang menurut etika hukum tidak benar. Kan? Baik, Pak Jika. Pak Jika, kita lihat juga ini ada jajak pendapat yang sudah kami lakukan juga di media sosial, pemirsa, mengenai pendidikan politik bagi masyarakat. Kita lihat hasilnya. Nah, di sini mayoritas responden merasa belum mendapat pendidikan politik yang cukup. Nah, ini ada 67% yang merasa belum, hanya 33% yang merasa sudah. Nah, Pak Sukidi, bagaimana Anda melihat dari hasil polling ini dan juga menilai kedewasaan berpolitik di Indonesia, Pak? Saya melihat bahwa politisi kita tidak cukup matang dalam berpolitik. Mereka lebih berpikir tentang ego dirinya sendiri, keluarganya, dan partainya, dan kurang memperhatikan apa yang disebut oleh Pak JK tentang generasi yang akan datang. Karena itu saya kira perlu kita menumbuhkan satu kedewasaan politik yang ditandai untuk berpikir lintas generasi. Dan saya kira ini ciri utama dari seorang negarawan, bahwa apa yang dia letakkan itu adalah untuk kebaikan generasi yang akan datang. Misalnya bahwa seorang negarawan itu lebih memberikan penekanan pada investasi pada modal manusia. Karena ketertinggalan kita dengan negara maju dan bahkan dengan negara Asia Tenggara. Maka menjadi seorang negarawan adalah berpikir bagaimana meningkatkan modal manusia sebagai faktor penentu bagi kemajuan satu bangsa. Investasi pada modal manusia inilah yang diabaikan oleh para politisi kita, para pemimpin, karena mereka ingin melihat hasil yang cepat. Padahal yang dibutuhkan seorang negarawan adalah dengan investasi pada modal manusia, maka hasil yang dia petik adalah generasi yang akan datang, terutama dalam kita menyongsong Indonesia Emas 2045. Betul. Dalam menyongsong Indonesia Emas 2005 itu yang bisa dilakukan oleh seorang negarawan adalah pertama investasi pada modal manusia. Agar apa? Agar kita memiliki modal manusia yang kompetitif dengan negara Asia Tenggara dan negara maju. Itu yang pertama. Yang kedua, yang tak kalah pentingnya adalah negarawan berpikir untuk mengentaskan kemiskinan. Karena kaum fakir dan miskin yang mestinya dipelihara oleh negara, tetapi faktanya terabaikan dari pembangunan Indonesia itu sendiri. Sehingga kita memiliki jumlah yang cukup besar. Bukan hanya 25 juta lebih orang miskin dari aspek kemiskinan moneter, tapi lebih dari itu kalau kita mengukur dari aspek kemiskinan multidimensional, yaitu adalah mereka yang tidak memiliki kebebasan. Kenapa? Karena kemiskinan itu, kata Amartya Sen, terkait dengan lack of human freedom. Mereka tidak memiliki satu kebebasan untuk akses pada kesempatan sosial, terutama pada 3 elemen yang dirumuskan oleh Oxford dan UNDP, yaitu adalah akses pada pendidikan yang berkualitas, kesehatan yang bagus, dan ketiga standar hidup yang layak. Karena itu impian negara maju itu hanya mungkin terwujud kalau pemimpin kita bervisi negarawan, terutama untuk mengentaskan mereka yang miskin, yang fakir, yang terlantar, agar mereka mampu untuk memperoleh pendidikan yang berkualitas, kesehatan yang bagus, dan sekaligus standar hidup yang layak. Tanpa memberikan perhatian pada kelompok wong cilik ini, kelompok fakir miskin ini, kita hanya berilusi tentang negara maju. Tidak ada negara maju yang fondasinya itu adalah
orang miskin begitu banyak, Baik. sumber daya manusia yang begitu tertinggal, kecerdasan penduduknya yang tertinggal jauh dengan negara-negara maju, dan seterusnya. Oke, baik. Nah, kalau dari Mas Gun-Gun sendiri, jadi seperti apa sebenarnya pola pendidikan politik yang dapat kemudian nantinya bisa menjadikan Indonesia ini tidak lagi defisit begitu negarawan, sehingga ada pembibitan negarawan, dan juga terkait mungkin juga dari kaitannya adalah bagaimana menciptakan SDM yang maju juga begitu untuk Indonesia. Pertama, backbone paling penting ya dalam konteks demokrasi di Indonesia, pelembagaan politik di tubuh partai. Sekaligus itu tentu salah satunya dimensinya adalah pendidikan politik yang kemudian harus menjadi prioritas. Kenapa? Karena ini yang kerap kali juga bolong besar ya. Proses politisi menjadi negarawan itu kan butuh tadi. Mulai dari pikiran, kemudian bergerak ya tanpa tentu kekerasan, kemudian kebermanfaatannya untuk orang banyak. Tapi itu kan bukan proses yang tiba-tiba. Harus ada transformasi kesejarahan dia dalam konteks politik. Oleh karena itu maka pelembagaan politik diperlukan rekrutmen, kemudian ada proses intensitas, pergulatan pemikiran dan gerakan di tubuh partai, baru kemudian distribusi dan alokasi orang ke sejumlah jabatan publik. Nah, yang kerap kali itu kemudian kan ada lompatan, ada political jumping yang kemudian seringkali merusak sistem. Misalnya tadi karena kepentingan dia anak saya, kemudian dia kerabat saya, dia kemudian mungkin circle saya, dan itu merusak tatanan tanpa melalui satu proses ya. Pelembagaan politik yang mapan, mulai dari sosialisasi, rekrutmen, kemudian nanti bagaimana dia bisa mengartikulasikan kepentingan politik warga negara yang lain, sementara dia sendiri abai dengan pemikirannya yang solid, kemudian orientasi gerakannya kemana, dan akhirnya kebermanfaatannya hanya pada sedikit orang yang memang jadi endorsernya dia pada saat dia kemudian menjadi politisi. Jangankan berpikir menjadi negarawan, dia hanya akan berpikir sangat temporer dan sangat jangka pendek gitu maksud saya. Nah, yang kedua, ini juga peran-peran infrastruktur politik ya. Itu menurut saya infrastruktur politik lainnya itu contohnya misalnya media. Ya, media itu juga harus menjadi katalis menurut saya proses-proses pendidikan politik ya. Bagaimanapun pesan-pesan yang beredar di media, terutama media yang dipercayai ya, media yang melembaga, institutionalized media, itu menjadi sangat penting dalam konteks pilar demokrasi. Dan pendidikan politik bisa dilakukan misalnya di Metro dan TV-TV lain, termasuk juga menurut saya pendidikan politik harus dilakukan oleh kelompok penekan dan kelompok kepentingan. Ya, pressure group dan interest group itu juga jangan berpikir juga jangka pendek, tapi juga berpikir dalam konteks keindonesiaan yang lebih panjang. Bicara generasi tadi. Terakhir adalah figur ya, karena ini bagian dari lima elemen infrastruktur penting di luar suprastruktur yang 3, eksekutif, legislatif, yudikatif. Jadi keberimbangan itulah yang kemudian harus berjalan paralel bersama-sama. Jadi kita tidak bisa juga menyalahkan hanya satu pihak gitu. Misalnya menyalahkan pemerintah atau menyalahkan legislatif, menyalahkan misalnya yudikatif, lembaga yudikatif. Sementara misalnya LSM juga kemudian tidak bergerak ke arah yang sama, yaitu menciptakan sumber daya manusia yang kemudian bisa bertransformasi menjadi negarawan, termasuk kampus ya. Gitu. Oke, baik Mas Gun-Gun, terima kasih. Nanti kita akan melanjutkan perbincangan ini. Kami harus jeda terlebih dahulu pemirsa, dan ini ada satu lagi jejak pendapat yang kami lakukan melalui media sosial, dan hasilnya kita akan lihat mayoritas responden mengaku pernah melihat atau mendengar pesan kampanye yang menyesatkan. Bagaimana moralitas dan etika para politisi kita? Kami akan membahasnya sesaat lagi, tetap bersama kami. Cara mudah mendapatkan informasi dengan satu sentuhan jari. Download Metro TV Extend.